Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi Sermon Guide bulan Maret minggu keempat, kebenaran versus perasaan. Di era modern di mana teknologi berkembang begitu pesat, kita banyak sekali disuguhi dengan berbagai saluran informasi dan hiburan, di mana kita bisa mendapatkan akses informasi yang kita mau hanya melewati satu sentuhan dari jari kita saja. Di saat kita ingin mendengarkan lagu sedih, maka kita tinggal mencarinya di dalam internet dan langsung kita disuguhi dengan ribuan lagu sedih. Di saat kita ingin menonton film tertentu, kita tinggal melakukan hal yang sama dan berbagai film tersebut akan disajikan di depan mata kita di dalam hitungan detik. Hal ini tidak terkecuali dalam pengajaran kekristenan. Berapa banyak dari kita bila kita tidak cocok dengan hal tertentu dalam gereja kita akan cenderung memilih apa yang kita inginkan dan menolak apa yang seharusnya kita pelajari. Di saat yang bersamaan sebagai murid Yesus, kita haruslah terus bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Tentu saja, pengajaran yang sehat haruslah yang sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Yang berarti seluruh pengajaran dan bukan sebagian-sebagian saja. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2-5, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di dalam tulisan di atas, Rasul Paulus berusaha mengingatkan Timotius bahwa akan tiba saatnya bahwa orang tidak lagi akan menerima ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendak dan keinginan mereka, dan hanya mendengarkan apa yang memuaskan keinginan telinga mereka, dan hal ini sering terjadi. Di mana kita cenderung mendengarkan apa yang sesuai dengan kita pikirkan dan kita harapkan, dan menolak apa yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Seakan bahwa kebenaran firman dan pengajaran standarnya adalah pengertian, selera, dan perasaan kita sendiri. Perasaan kita bukanlah standar dari kebenaran sebuah pengajaran, karena kita harus menyadari di dalam perasaan kita yang walaupun sudah hidup baru, masih dipenuhi dengan keinginan dosa. Selama kita masih berdaging dan berkeinginan, perasaan dan hati kita begitu rusak sehingga kita harus terus-menerus menyelaraskannya dengan kebenaran Allah. Kita tidak bisa dan tidak berhak untuk meratifikasi kebenaran versi kita dijadikan sebagai sebuah patokan standar kebenaran. Kita harus benar-benar berpegang teguh kepada pengajaran yang asli, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab yang disebutkan di dalam kitab para rasul dengan pengajaran para rasul. Perasaan kita bukanlah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaan kita tidak mendefinisikan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Perasaan kita adalah gema dan respon dari apa yang kita lihat, dan terkadang bahkan seringkali terjadi perasaan kita akan tidak sejalan dengan kebenaran itu sendiri. Dan di saat itu terjadi, dan itu terjadi setiap hari di dalam ukuran-ukuran tertentu, kita seharusnya tidak membengkokkan kebenaran
untuk membenarkan perasaan kita yang tidak sempurna. Namun, yang seharusnya kita lakukan adalah meminta Tuhan memurnikan persepsi kita dengan kebenarannya, sehingga bisa selaras dengan kebenaran Tuhan. Dan ini dikatakan oleh hambanya yang bernama John Piper. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Menjadi salah karena kita, Ia yang adalah bukti paripurna dari kebenaran Allah menjadi bersalah, supaya kita berdosa dengan perasaan yang tidak sempurna ini bisa diterima di dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jika Ia mengorbankan dirinya untuk kita, apakah kita masih berhak untuk menentukan apa yang bagi kita diri kita sendiri dan kebenaran bagi kita diri kita sendiri? Beberapa pertanyaan untuk kita renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, seberapa pentingkah pengajaran yang benar dan sehat di dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah Anda dan saya pernah terjebak di dalam pengertian atau pengajaran yang salah? Dan yang ketiga, bagaimana gereja yang adalah tubuh Kristus membantu Anda untuk tetap bertekun di dalam pengajaran yang sehat dan benar? Dan yang terakhir, apakah Anda pernah mengalami konflik di dalam diri Anda di saat Anda menemui kebenaran yang mungkin tidak selaras dengan pengertian Anda sendiri? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang kita renungkan secara pribadi maupun dalam komsel kita. Dan selamat merenungkan, selamat melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan memberkati.